Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua ide besar dari kalkulus, yaitu diferensial dan integral. Atau dalam istilah bahasa kita, ya kadang kita gunakan kata diferensial dan integral, atau kita gunakan turunan dan integral. Plus nanti ada infinite series, tapi infinite series tidak terlalu saya bahas di sini. Infinite series ada di kalkulus 2 sebenarnya ya. Nah, dua topik ini. Diferensial itu adalah proses untuk menemukan derivatif dari kurva ya. Nah, kata derivatif itu sebenarnya ada istilah yang digunakan di kalkulus, the fancy calculus term. Untuk apa? Untuk istilah slope itu kemiringan atau steepness. Jadi kemiringan garis, kemiringan kita sudah pahami, ya kan? Nah, derivatif itu ada dua pendekatan. Satu pendekatan dia sebagai slope, dua pendekatan dia sebagai rate atau kecepatan sesaat tapi namanya. Kalau kemiringan, kita tahu bahwa kemiringan adalah y per x kan, delta y per delta x, atau di sini disebut rise per run seperti ini. Jadi kemiringan adalah delta y ini per delta X. Ini adalah kemiringan. Masih ingat ya? Kita ulang lagi kemiringan. Baik, berapa kemiringan garis itu? Kalau kita mau membuat persamaan garis, salah satu yang kita butuhkan adalah kemiringannya, ya kan? Y sama dengan mx plus a misalnya kan, gitu ya. Jadi kita akan tahu m itu adalah kemiringan garis. Seperti itu. Nah, kalau garisnya lurus, maka kita akan mudah mendapatkan kemiringan dengan menggunakan metode ini atau cara ini. Tapi ketika dia berupa kurva yang melengkung, nah ini gimana kemiringan yang kita mengukur? Ya kan? Kalau kita ukur dari titik A sampai B, kita punya juga run dan rise ya. Kita punya delta X dan delta Y. Tapi ini kan melengkungnya masih ada, ya nggak apa-apa. Nah, bagaimana kita ukur lengkungan di titik C misalnya? Adakah kemiringan di titik C? Tentunya kemiringan di titik ini semua beda ya. Iya, tidak sama. Nah, kita ambil kemiringan di titik C. Gimana caranya? Nah, konsepnya tadi, titik C kita ambil, kita zoom C-nya. Nah, kita ambil yang kecil. Nah, nanti ini sebenarnya kita zoom lagi sampai kecil, dan ketika seperti ini kita bisa gambarkan bahwa dia merupakan garis lurus dan dia punya run dan rise lagi. Nah, ingat ada proses zooming, ngambil yang kecilnya, baru kita menghitung dengan perhitungan biasa. Jadi tidak semena-mena zooming terus ya udah hitung biasa, tapi hitung biasanya itu ada proses zoomingnya ada hitungan. Itu yang harus kita ingat. Nah, itu ya, itu ide pertama dari kalkulus, yaitu derivatif. Derivatif dilihat dari dua sisi, satu sisi slope kemiringan garis singgung, kedua rate atau kecepatan saat. Sebenarnya konsepnya mirip. Ini ketika ini kita anggap sebagai waktu dan ini kita anggap sebagai jarak. Maka kecepatan adalah jarak per waktu. Saya 100 kilo dalam waktu 1 jam, berarti berapa kecepatannya? 100 km per jam. Namun apakah terus 100? Enggak kan, kadang rem, kadang ngegas, kadang ini. Nah, itu kecepatannya sebenarnya tidak akan rata atau membentuk kurva. Hal ini sederhana, kurvanya melengkung. Nah, ketika kita ingin menentukan kecepatan di satu waktu, maka kita gunakan kemiringan ini. Dan ini konsepnya sama dengan garis singgung tadi. Jadi delta Y per delta X. Itu derivatif. Ingat prosesnya, ketika dia bentuknya tidak rata atau berbentuk kurva, maka kita tidak bisa menghitung, tidak ada kemiringan yang sama, berubah-ubah. Nah, ketika kita ingin menentukan di satu titik saja berapa kemiringannya, maka kita lakukan dengan zooming. Setelah di zooming, maka kita akan menemukan garis yang hampir straight line, hampir lurus, dan itu kita punya rise and run. Jadi ada zooming, kemudian baru kita hitung, dan itu kita gunakan hitungan matematik
regular math istilahnya. Kemudian ide besar kedua yaitu integral. Apa itu integral? Integral itu adalah proses untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh satu kurva. Ya, ini ketika lurus kita menghitungnya adalah tinggal kita hitung panjang kali lebar, maka luasnya adalah panjang kali lebar. Tapi ketika batasnya adalah kurva seperti ini, bagaimana kita menghitungnya? Nah, kita gunakan namanya integral, istilah integral. Lagi-lagi sama, integral ada menghitung luas yang panjangnya ini lebarnya, atau ini kita sebut apa, panjang. Kalau ini panjang, ini lebar, ya berarti panjangnya itu kita bagi kecil-kecil. Nah, kita zoom nih, bagi kecil. Nah, ketika kecil maka kita akan menemukan ini garis, ya kan? Nah, nanti kita jumlahkan pembagian kecil-kecil. Nah, ada zooming, kemudian menghitung luas. Nah, setelah itu dijumlahkan luasnya itu. Itulah integral. Konsepnya seperti itu. Itu simpel konsep kan? Iya. Dan itulah kalkulus. Ada zooming. Kalau integralnya ada zooming, kemudian dihitung luas sebagai kotak saja, sehingga kita panjang kali lebar, kemudian kita jumlahkan ke semuanya dari awal sampai akhir. Seperti itu. Itu konsep integral. Seperti ini, kalau secara umum, kalau batas kurvanya lurus, maka kita mudah menghitungnya dengan seperti perhitungan reguler math. Kita jumlahkan saja kan. Ini kita bagi segini, ini kita bagi segini, ini kita ketemu. Tapi kalau bentuknya seperti ini, nah kita bagi kecil-kecil, kita zoom, kemudian kita hitung persatuan kecil. Tapi kecil apa? Lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Nah gitu. Lebih kecil dia akan lebih punya akurasi, karena dia akan lebih mendekati straight line-nya tadi. Begitu. Nah, ini juga di infinite series, di deret. Ada deret begini, terus nambah terus. Nah, ini akan nambah terus sampai banyak. Ada dua macam deret, divergent series dan convergent series. Dari ini sifat divergent dan convergent ini sangat sering kita gunakan, gitu ya. Nah, itu kalkulus. Kira-kira nanti kita, dan kita nggak bisa ngitung kecuali nanti perhitungan-perhitungan itu kita zooming tadi kecil, kemudian kita gunakan lagi model dari kalkulus. Kenapa kalkulus bisa bekerja? Why calculus work? Gitu. Dan tadi kan udah ada kalimat di zooming, sehingga dengan zooming itu yang sesuatu yang melengkung menjadi lurus. Nah, zoomingnya itu harus gimana? Semakin kecil zooming maka akan punya akurasi semakin tinggi, gitu ya. Nah, proses zooming seberapa kecil zooming itu, maka kita gunakan limit concept. Limit konsep itu mathematical in microscope. Dia seperti melihat sesuatu yang sangat kecil dan kita bisa menghitungnya. Ya, the mathematical limit is microscope that zoom in on a curve. Di sini intinya. Jadi kita jadi paham inti kalkulus itu apa. Dan dulu kita ngitung limit, ngitung diferensial, ngitung integral. Hitungannya it's okay, mungkin yang okay hitungan, yang nggak okay bingung ngapain ini. Tapi apa itu gitu? Kenapa seperti itu? Nah, di sini saya mencoba berdiskusi dengan Anda karena Anda sudah belajar dan saya mencoba menggalinya. Kalau Anda belum belajar, saya ya bisa aja saya kasih langsung tugas biar bagaimana Anda menggali, karena Anda sudah tingkat akhir kan, sudah tingkatnya sudah tinggi, harusnya bisa mencari sendiri. Nah, itu proses-proses zooming, seperti di proses zooming. Misalnya ini, ya, ini di zoom, ini di zoom length ya. Nah, ini zoom C, ini zoomnya ke atas atau ke bawah nih. Nah, ini di zoom jadi seperti ini. Ini lebih kecil lagi. Nah, ini di zoom lagi, ini jadi lebih lurus. Nanti ini di zoom lagi, jadi dia akan semakin kecil, semakin lurus. Dan seberapa kecil kita nggak tahu sekecil apa, tapi kita gunakan nanti konsep penghitungan limit sehingga kita akan tahu bahwa itu sangat kecil. Nah, itu limit lah yang bicara. Itulah konsep dari kalkulus. Itu simple, tapi Anda harus baca dan Anda harus bisa memahami. Itulah kalkulus.